Assalamualaikum, sahabat-sahabat Gudang Cerita. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar, agar setiap langkah kita dilimpahkan berkah dan kebaikan. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti cerita-cerita menarik yang akan kami bagikan. Di sebuah desa yang terletak di Bali, kehidupan masyarakatnya selalu makmur dan sejahtera. Desa ini dikenal dengan hasil panennya yang melimpah, hampir tak pernah gagal. Setiap musim panen, warga merayakan hasil bumi yang melimpah ruah dengan penuh syukur. Namun, tak ada yang tahu rahasia yang tersembunyi di balik keberhasilan itu. Ada sebuah perjanjian kuno yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Perjanjian itu mengikat seluruh penduduk desa dengan makhluk gaib yang menjaga tanah mereka. Makhluk itu adalah siluman tikus, yang dipercayai sebagai penunggu tanah subur desa tersebut. Dalam perjanjian yang sudah berlaku ratusan tahun itu, setiap tahun, desa harus memberikan tumbal untuk menjaga kemakmuran mereka. Tumbal yang diminta adalah seorang pemuda berusia 18 tahun yang lahir pada malam Jumat Kliwon, malam yang dianggap sakral menurut kepercayaan setempat. Tidak ada yang berani melawan perjanjian itu, karena sudah terbukti bahwa setiap kali mereka memberikan tumbal, hasil panen selalu melimpah. Jika tidak, maka desa akan dilanda bencana, dan kehidupan mereka akan hancur. Penduduk desa menyebutnya sebagai takdir yang tak bisa ditolak. Setiap tahun, mereka memilih pemuda yang lahir pada malam Jumat Kliwon, dan tahun ini, takdir itu jatuh pada Putra, anak laki-laki satu-satunya dari keluarga Subali dan Dewi. Putra, yang lahir tepat pada malam Jumat Kliwon 18 tahun yang lalu, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam kelahirannya. Sejak kecil, ia merasa ada yang aneh, namun tak seorang pun menjelaskan hal itu padanya. Keluarga Subali adalah keluarga yang sederhana, penuh cinta, dan meskipun mereka hidup dalam ketenangan, ada rasa gelisah yang mulai menghinggapi hati mereka. Dewi, sang ibu, seringkali merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi pada anaknya. Namun, ia hanya bisa berserah pada takdir. Suasana desa terasa semakin mencekam saat hari ulang tahun putra yang ke-18 mendekat. Masyarakat mulai berkumpul di rumah kepala desa, melaksanakan ritual yang sudah menjadi tradisi. Kepala desa, seorang pria tua yang bijaksana dan memahami segala tradisi kuno, mengingatkan semua orang bahwa perjanjian itu harus ditepati. Tak ada yang boleh menentangnya. Tumbal itu adalah bagian dari perjanjian dengan siluman tikus. Jika kita tidak memenuhi janjinya, bencana akan datang, kata kepala desa dengan suara yang berat. Putra, yang mendengar kata-kata itu, mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya. Ia hanya tahu bahwa malam itu adalah malam yang menentukan nasibnya. Saat malam tiba, keluarga Subali harus mengantarkan putra menuju Gua Tikus, tempat di mana semua tumbal diserahkan. Desa itu terasa lebih sepi dari biasanya. Angin malam yang berhembus terasa dingin, dan langit dipenuhi awan gelap yang menyelimuti bulan. Putra diambil oleh seorang penjaga desa yang mengenakan pakaian adat, dan dengan langkah berat, ia dibawa menuju gua yang terletak jauh di dalam hutan. Desanya sudah sepi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar di sepanjang jalan. Putra tak bisa menahan kecemasannya, tapi ia tahu, tak ada pilihan lain selain mengikuti takdir yang sudah ditentukan. Gua tikus yang akan mereka tuju dikenal sebagai tempat yang menakutkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak ada yang pernah kembali dari sana. Namun setiap tahun, ada saja yang rela menjadi tumbal demi menjaga keberlangsungan hidup desa. Putra berusaha menenangkan dirinya. Namun ia tahu bahwa malam itu adalah malam terakhirnya. Ia hanya bisa berharap bahwa ibunya akan baik-baik saja, meski tak ada yang bisa menggantikan dirinya. Di dalam hati, ia berdoa, berharap pada Allah, berharap ada jalan keluar yang bisa membebaskannya dari takdir yang mengerikan ini. Namun, dalam perjalanan menuju gua, ia tahu bahwa doa saja tidak akan cukup untuk mengubah apa yang telah digariskan. Sesampainya di Gua Tikus, suasana menjadi semakin mencekam. Penjaga desa, yang sudah terbiasa dengan ritual ini, hanya menghela napas panjang. Ia berkata pelan, "Anak muda, bersiaplah.
Takdirmu sudah ditentukan. Dengan ragu, Putra mengikuti langkah penjaga desa memasuki gua yang gelap. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah tanah di bawah kakinya menahan, enggan melepaskan. Bau tanah lembab dan suara gemericik air yang tak terlihat membuat suasana semakin menegangkan. Gua itu tidak besar, tetapi cukup luas untuk menyembunyikan segala macam kegelapan. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil tampak di kejauhan. Itu adalah lentera yang menggantung di sebuah batu besar di dalam gua, memberikan sedikit cahaya yang mengarah ke sebuah kolam besar. Putra merasa sesuatu yang aneh terjadi saat ia mendekati kolam itu. Semakin dekat ia melangkah, semakin berat napasnya. Ia merasa gelisah. Jantungnya berdebar kencang. Penjaga desa berhenti di tepi kolam, dan dengan suara yang datar, ia berkata, "Disinilah takdirmu akan terwujud." Putra berdiri terpaku, memandang kolam yang jernih itu. Entah mengapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya di bawah permukaan air itu. Saat matanya mulai terasa berat, ia tidak dapat menahan diri lagi dan menutup matanya sejenak, berharap bisa menghilangkan perasaan aneh yang menguasai dirinya. Saat ia membuka matanya, dunia yang ada di sekitarnya telah berubah. Ia bukan lagi berdiri di tepi kolam yang gelap, tetapi berada di sebuah ruangan yang berbeda. Ruangan itu dipenuhi cahaya lembut yang datang dari mana-mana, menciptakan suasana yang aneh namun menenangkan. Di depannya, berdiri seorang wanita yang sangat cantik. Wajahnya tampak sangat manusiawi, namun ada sesuatu yang aneh pada matanya yang berwarna merah menyala. Wanita itu tersenyum dengan lembut, dan suara lembutnya terdengar di telinga Putra. "Selamat datang, suamiku," katanya, membuat Putra terdiam. "Aku adalah siluman tikus. Takdir kita telah bersatu." Putra merasa kebingungannya semakin dalam. Ia ingin bertanya lebih banyak, namun kata-kata itu terasa terkunci di mulutnya. Wanita itu melangkah maju, dan dengan gerakan yang begitu lembut, ia meraih tangan Putra. Putra, yang semula ingin menarik tangannya, merasa aneh saat wanita itu menyentuhnya. Ada getaran aneh yang menyebar di tubuhnya, dan seketika itu juga ia merasa seperti berada dalam pengaruh kekuatan yang tak terlihat. Wanita itu melanjutkan, "Kamu akan menjadi bagian dari kehidupanku, dan kita akan bersatu untuk menjaga kemakmuran desa ini." Putra masih bingung. Ia tidak tahu apakah yang terjadi ini adalah kenyataan atau hanya ilusi. Namun, perasaan yang aneh itu semakin menguasai dirinya. Ada ketegangan yang terus berkembang di dalam dirinya, seperti sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan, seperti sesuatu yang sudah ditentukan sejak lama. Wanita itu terus memandangnya dengan tatapan yang penuh makna. "Kita akan menikah," katanya dengan suara lembut namun penuh kuasa. "Ini adalah takdir yang harus kau jalani." Malam itu, Putra akhirnya menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Tak ada jalan mundur. Tak ada jalan lain selain mengikuti alur takdir yang sudah digariskan. Putra masih terperangah. Tubuhnya terdiam seolah beku di tempatnya. Tatapan wanita cantik itu, siluman tikus, begitu memikat, tetapi sekaligus menakutkan. Ia merasa ada yang sangat berbeda dalam dirinya, seolah dunia yang ia kenal selama ini hancur seketika. Sesaat ia ingin berlari, ingin menghindar. Namun entah kenapa ia merasa tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Semua yang ada di sekitarnya terasa kabur, kecuali wanita itu. Wanita itu tersenyum lagi, senyuman yang tidak sepenuhnya ramah, namun juga tidak sepenuhnya menakutkan. Dengan suara yang lembut, ia berkata, "Tidak ada yang perlu ditakutkan, suamiku. Kamu dan aku sudah ditakdirkan bersama. Kita akan bersatu dalam sebuah ikatan yang tak terputuskan. Ikatan yang akan menjaga kedamaian desa ini." Putra merasa tubuhnya seperti kehilangan kendali. Suara wanita itu semakin menghipnotisnya, membawanya jauh dari pikirannya. Perlahan-lahan, ia merasa dirinya terhanyut dalam pesona yang begitu kuat. Walau di dalam hatinya ada rasa takut yang mendalam, namun pikirannya seolah kabur, tertelan oleh magnet tak kasat mata yang diciptakan oleh siluman tikus itu. Siapa kamu?" tanya Putra,
Suaranya terdengar serak, seakan tercekik oleh ketakutan yang membelenggu. Wanita itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya dengan lembut, mengarahkan putra untuk duduk di sebuah batu besar yang terletak di tengah ruangan. Aku adalah penjaga tanah ini, penjaga desa yang memberikan panen melimpah. Aku yang menjaga kehidupan mereka. Dan kamu adalah bagian dariku. Kita akan bersatu, agar desa ini tetap subur. Keterikatan kita akan membuat semuanya berjalan sesuai takdir. Putra merasa tubuhnya semakin berat. Ia menundukkan kepala, tidak bisa melawan kekuatan yang menguasai dirinya. Seperti ada jaring halus yang menyelimuti jiwanya, menutup rapat setiap pilihan yang bisa diambil. Wanita itu mulai bergerak lebih dekat, menyentuh pipi Putra dengan ujung jarinya. Putra merasa sebuah aliran dingin yang menusuk kulitnya. Tanpa sadar, ia merasakan sentuhan itu lebih kuat daripada yang bisa ia bayangkan. Dalam hatinya, ada kekhawatiran besar. Apakah ini pernikahan yang sebenarnya? Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pernikahan ini? Apakah ini yang harus kulakukan? Gumamnya, hampir tak terdengar, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Siluman tikus tersenyum lembut. Tidak ada pilihan lain. Suamiku, kamu sudah terikat dengan takdir. Kamu akan menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, yang lebih kuat, dan lebih abadi daripada dunia manusia. Kamu adalah bagian dari kesepakatan ini. Putra menatap wanita itu, mencoba menelusuri setiap detail wajahnya, berusaha mencari petunjuk tentang siapa dia sebenarnya. Namun, yang ia temukan hanya kedalaman misteri yang semakin menggetarkan hatinya. Matanya yang merah menyala, senyumannya yang misterius, dan aura yang mengelilinginya seolah membungkus Putra dalam sesuatu yang tak terjangkau oleh akalnya. Tanpa peringatan lebih lanjut, wanita itu mulai mendekatkan wajahnya. Dengan gerakan lembut, ia mencium kening Putra, dan seketika itu juga, Putra merasakan sesuatu yang asing merasuk ke dalam dirinya. Sebuah aliran energi dingin yang menjalar dari tempat wanita itu mencium, menjalar hingga ke seluruh tubuhnya. Rasa kedinginan yang menusuk sampai ke tulang. Saat ciuman itu berakhir, Putra merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Ada semacam keterikatan yang mengikat dirinya dengan wanita itu. Rasa ketakutan yang semula menguasainya mulai pudar, digantikan oleh perasaan kosong yang tak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, lebih kuat, lebih mendalam, dan lebih lama dari segala yang ia kenal. Siluman tikus menarik diri sedikit, masih dengan senyuman yang tak terhapuskan. Kamu sudah siap, bukan? Sekarang, kita akan mengikatkan pernikahan ini. Putra hanya bisa mengangguk lemah. Meski hatinya masih penuh kebingungan dan ketakutan, tubuhnya seolah sudah tidak lagi mendengarkan perintahnya. Ia merasa seperti terjebak dalam jaring tak kasat mata yang tak bisa dihindari. Wanita itu memegang tangan Putra dan membawa tangannya ke sebuah altar yang terbuat dari batu besar, di tengah-tengah ruangan yang penuh cahaya lembut itu. Di atas altar tersebut, terdapat simbol-simbol kuno yang tampak hidup, berkelip-kelip seolah menari-nari di bawah cahaya lentera. Setiap goresan simbol itu menyiratkan sebuah kekuatan besar yang telah ada sejak zaman purba. Di sini, kata wanita itu lembut, kita akan bersatu. Sebagai pasangan yang tak terpisahkan, yang melindungi desa ini dengan darah dan takdir. Putra, dalam kebingungannya, hanya mengikuti setiap langkah wanita itu. Saat tangan mereka saling bertautan, ia merasakan sebuah kekuatan yang mengalir, seakan menghubungkan dirinya dengan alam semesta. Satu perasaan yang menghimpit seluruh kesadarannya, perasaan yang sulit digambarkan, seperti ia terjatuh ke dalam jurang yang tak terbatas. Wanita itu mulai merapalkan doa-doa yang tidak bisa dipahami oleh Putra. Suaranya yang mendalam dan penuh kuasa mengalir ke seluruh penjuru ruangan. Seiring dengan doa itu, Putra merasa tubuhnya seolah dipenuhi oleh energi yang mengalir deras. Rasanya seperti ada yang memasuki dirinya, kekuatan yang begitu besar, yang menembus seluruh keberadaannya. Perlahan, sesosok bayangan besar muncul di balik siluman tikus, bayangan yang tampak seperti sosok seekor tikus raksasa, dengan mata yang menyala merah seperti api.
Siluman tikus itu berdiri dengan anggun, namun bayangan besar itu, makhluk yang menunggu selama bertahun-tahun untuk bertemu dengan pemuda tumbal ini, menambahkan kengerian yang tak terungkapkan. "Perjanjian ini mengikat kita," kata siluman tikus. Suaranya penuh wibawa. "Dan kini, kamu akan menjadi bagian dari dunia kami." Putra menatap sosok itu, merasakan kekuatan yang mengerikan dan tidak bisa ia lawan. Walau dalam hatinya ada teriakan untuk lari, tubuhnya malah semakin terjerat dalam ikatan yang semakin kuat. "Selamat datang di dunia yang baru, suamiku," kata siluman tikus lagi. "Kamu adalah bagian dariku. Dan bersama kita, desa ini akan selalu subur." Putra merasa dunia di sekelilingnya semakin memudar, dan dalam kesadarannya yang hampir pudar, ia menyadari satu hal. Ia sudah tidak lagi menjadi manusia biasa. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, dunia yang terikat dengan kekuatan gaib yang tak bisa dihindari. Di tengah pernikahan yang tidak biasa ini, di antara ikatan takdir dan darah, putra kini terjebak dalam dunia yang tak bisa ia pahami. Dunia yang diciptakan oleh perjanjian kuno, yang harus ia jalani meskipun hatinya hancur. Setelah pernikahan yang penuh keanehan itu, putra merasakan perubahan besar dalam dirinya. Dunia yang sebelumnya ia kenal, dunia yang dipenuhi oleh kebahagiaan sederhana, oleh orang-orang yang ia cintai, terasa semakin jauh dan semakin kabur. Ia kini berada di sebuah dunia yang tak bisa ia pahami sepenuhnya, dunia yang dikelilingi oleh kekuatan gaib dan tak terjangkau oleh akalnya. Tak ada jalan untuk kembali. Siluman tikus, wanita yang kini menjadi istrinya, mengajaknya berkeliling di dalam dunia baru yang ia sebut sebagai kerajaan mereka. Sebuah kerajaan yang terbentang jauh di bawah tanah, di balik gua tikus, tempat di mana tak seorang pun bisa menemukan jalan keluar. Tempat itu penuh dengan makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia, namun selalu ada, mengamati, menunggu. Dunia yang luas, penuh dengan kegelapan, tetapi juga disinari oleh cahaya-cahaya magis yang tampak seperti bintang-bintang. Putra merasa terasing. Meskipun ia kini berada bersama siluman tikus, ia tidak bisa mengabaikan rasa kehilangan yang mendalam. Ia merasa terperangkap dalam dunia yang tidak pernah ia pilih. Setiap langkahnya terasa semakin berat. Hatinya penuh dengan pertanyaan. Kenapa takdir membawanya ke sini? Mengapa dirinya yang harus menjadi bagian dari perjanjian ini? Ia mencoba untuk berbicara kepada siluman tikus, berharap mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang pernikahan yang baru saja terjadi dan tentang hidup yang harus ia jalani. Namun, setiap kali ia membuka mulut untuk bertanya, wanita itu hanya tersenyum dan berkata, "Semua ini adalah bagian dari takdirmu. Kamu akan mengerti dengan waktu." Namun, semakin lama ia berada di dunia ini, semakin jelas bagi putra bahwa dirinya bukan lagi manusia biasa. Perasaan yang dulu ia miliki, seperti rasa takut, rasa cinta, atau bahkan rasa rindu terhadap keluarganya, mulai memudar. Semua itu tergantikan oleh perasaan aneh yang menguasai tubuhnya. Ia merasa seperti ada kekuatan besar yang mengalir dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Suatu kekuatan yang berasal dari siluman tikus itu sendiri. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang aneh. Putra tinggal bersama istrinya, yang tampaknya lebih dari sekadar wanita biasa. Siluman tikus mengajarinya banyak hal, tentang dunia gaib, tentang bagaimana menjaga keharmonisan antara manusia dan makhluk gaib, serta tentang peranan penting mereka dalam menjaga desa dan tanah subur tempat mereka tinggal. Namun, setiap pelajaran itu terasa semakin mempengaruhi pikirannya, seolah perlahan-lahan ia menjadi bagian dari dunia itu. Meski demikian, hati putra masih meronta. Ia tidak bisa melupakan keluarganya, terutama ibunya, Dewi. Rasa rindu yang menggebu selalu datang pada malam-malam sunyi. Ia ingin kembali, ingin mendengar suara ibunya, ingin merasakan pelukan hangat dari ayahnya, Subali. Namun, ia tahu bahwa itu tidak mungkin. Ia terikat dengan janji yang tak terucap, perjanjian yang sudah berlangsung selama ratusan tahun, dan kini, ia adalah bagian dari dunia yang tidak bisa ia tinggalkan. Suatu malam, saat putra sedang berjalan sendirian di taman bawah tanah yang dipenuhi tanaman bercahaya,
Siluman tikus mendekatinya. Senyuman lembutnya kembali muncul. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Sesuatu yang lebih dalam, yang menyeratkan kekuatan yang lebih besar. "Suamiku," kata siluman tikus. Suaranya begitu lembut, namun penuh kekuatan yang tak terbantahkan. "Kamu sudah mulai berubah, bukan? Kamu merasakannya, kan? Kamu tidak lagi sama seperti dulu." Putra menatapnya, mata yang penuh kebingungan. "Apa yang terjadi padaku? Aku merasa seperti bukan diriku lagi. Aku merasa terperangkap dalam tubuhku sendiri." Wanita itu tersenyum, kemudian mengangkat tangan, dan tanpa menyentuhnya, ia membuat Putra merasa seperti ada kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Putra. Bagian dari dunia yang lebih besar. Kamu bukan lagi manusia biasa, dan kamu tidak akan pernah kembali seperti dulu. Kamu sekarang adalah bagian dari kerajaan ini." Putra merasa sebuah ketakutan yang luar biasa merayap di dalam dirinya. "Aku tidak ingin ini," ujarnya dengan suara penuh ketegasan, meskipun ia tahu kata-katanya itu hanya terucap dengan keberanian yang memudar. Siluman tikus hanya menghela napas pelan, seolah sudah mengerti apa yang dirasakan Putra. "Kamu tidak memiliki pilihan. Takdirmu sudah digariskan. Dan meskipun kamu ingin melawan, kamu akan segera memahami bahwa ini adalah jalan yang harus kamu jalani." Putra menundukkan kepala, merasa kekosongan yang dalam menguasai dirinya. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat daripada dirinya. Kekuatannya semakin tumbuh, menguasai tubuh dan pikirannya. Ia tak bisa melawan. Semua yang terjadi kini menjadi takdirnya, meskipun hatinya masih menjerit. "Bagaimana dengan desa?" tanya Putra, suaranya penuh keraguan. "Apa yang akan terjadi pada desa jika aku tidak berada di sana lagi?" Siluman tikus mendekat, dan menatapnya dengan tatapan yang penuh makna. "Kehidupan desa akan tetap berjalan. Kamu tidak perlu khawatir. Perjanjian ini bukan hanya untukmu, tapi untuk seluruh desa. Kamu adalah bagian dari keseimbangan yang menjaga mereka. Tanpa kamu, desa itu akan runtuh. Tanpa kamu, tanah itu akan menjadi tandus." Putra merasa bingung. Semua yang dikatakan siluman tikus terasa begitu asing. Namun ia tahu bahwa ia tak punya kekuatan untuk menentangnya. Dunia ini, dunia yang lebih besar dari kehidupan yang pernah ia kenal, telah menguasainya. Kekuatan itu semakin membelenggunya, dan ia tahu bahwa dalam waktu 5 tahun, seperti yang telah diramalkan, ia akan berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah makhluk yang tak bisa lagi disebut manusia. "Ini adalah takdir kita," kata siluman tikus dengan suara yang semakin dalam. "Dan kamu, suamiku, akan menjadi bagian dariku selamanya." Putra tidak tahu lagi apakah ia bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Semua yang terjadi seolah sudah ditulis dalam kitab takdir yang tak bisa diubah. Dan dalam hati, ia mulai merasakan bahwa tidak ada jalan keluar, tak ada ruang untuk melawan. Ia kini terperangkap dalam kehidupan yang jauh lebih gelap dan lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Di bawah tanah, jauh dari dunia manusia, Putra akhirnya menyadari bahwa takdir yang menggenggamnya tidak bisa dilepaskan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya saat umur 25 tahun tiba, saat ia harus memenuhi bagian dari perjanjian itu. Namun satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya yang dulu tidak akan pernah kembali. Ia kini menjadi bagian dari dunia siluman tikus, dan ia akan menjalani kehidupan yang ditentukan untuknya, meskipun harga yang harus dibayar begitu berat. Hari-hari berlalu dengan lambat di dalam dunia yang tidak bisa dipahami oleh Putra. Setiap langkahnya terasa semakin jauh dari kehidupan yang pernah ia kenal. Dunia yang dulu penuh dengan kebahagiaan sederhana bersama keluarga, kini telah digantikan oleh kegelapan dan keheningan yang tak bisa dijelaskan. Ia tinggal bersama siluman tikus di sebuah tempat yang jauh dari peradaban manusia. Sebuah kerajaan tersembunyi yang penuh dengan makhluk-makhluk gaib dan kekuatan yang tidak bisa diukur dengan akal manusia. Semakin lama, Putra mulai merasakan perubahan yang mengerikan dalam dirinya. Tubuhnya mulai berubah,
perlahan-lahan, tanpa bisa ia cegah. Kekuatan siluman tikus yang mengalir melalui dirinya membuatnya semakin terikat dengan dunia gaib ini. Apa yang dulunya adalah manusia, kini mulai tertransformasi menjadi sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang lebih kuat, lebih gelap, namun juga lebih menakutkan. Ia merasa seperti ada dua sisi dalam dirinya yang saling bertarung. Di satu sisi, ia masih menginginkan kebebasan, ingin kembali ke desanya, bertemu dengan keluarganya, dan menjalani kehidupan yang normal. Namun di sisi lain, kekuatan siluman tikus semakin menguasai tubuh dan pikirannya. Rasa rindu terhadap keluarga semakin memudar, digantikan oleh dorongan untuk melanjutkan takdir yang telah digariskan. Siluman tikus, yang kini menjadi istrinya, selalu mengawasinya dengan penuh perhatian. Setiap hari, ia mengajarkan putra lebih banyak tentang kekuatan gaib yang mengalir di dalam tubuhnya. Ia mengajarkan cara untuk memanipulasi kekuatan alam, cara untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk lain yang ada di dunia ini, dan cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Namun, semakin lama, putra merasa semakin terasing. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia biasa. Ia tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan yang dulu ia rasakan. Rasa rindu terhadap ibunya semakin menghilang, digantikan oleh perasaan kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia melihat siluman tikus, ia merasakan kedekatan yang aneh, seolah ia mulai menerima takdirnya, namun di dalam hati masih ada suara kecil yang berteriak, meminta untuk melarikan diri. Suatu malam, saat mereka berjalan di taman bawah tanah yang dipenuhi tanaman bercahaya, putra akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada siluman tikus, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Apa yang akan terjadi padaku nanti, saat aku mencapai usia 25 tahun? Tanya putra dengan suara yang penuh keresahan. Siluman tikus berhenti dan menatapnya. Senyumnya yang lembut tetap tersungging di bibirnya. Namun kali ini ada sesuatu yang lebih dalam di matanya. Sebuah pengetahuan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu akan menjadi bagian dari dunia kami, jawabnya. Suaranya penuh dengan kedamaian dan kepercayaan diri. Seperti yang sudah dijanjikan. Kamu akan berkembang menjadi lebih kuat. Kamu akan menjadi makhluk yang tak terpisahkan dari dunia ini, dan kamu akan menjaga desa, seperti yang telah kamu lakukan. Putra menggigit bibirnya, mencoba menahan perasaan yang semakin menggelora di dalam dirinya. Tapi aku tidak ingin itu. Aku ingin kembali. Aku ingin hidup seperti dulu, seperti manusia biasa. Siluman tikus menatapnya dengan lembut. Tangannya menyentuh pipinya. Kamu sudah melampaui itu, putra. Kamu lebih dari sekadar manusia sekarang. Dunia ini tidak bisa lagi dipahami dengan akal manusia. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan kamu akan segera mengerti itu. Putra menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Aku tidak bisa hidup seperti ini, di dunia yang penuh dengan kekuatan yang menguasai diriku. Aku ingin menjadi diriku lagi. Siluman tikus menghela napas, seolah memahami kerisauan yang terpendam di dalam hati putra. Kamu tidak akan bisa kembali, putra. Takdirmu telah mengikatmu dengan dunia ini. Kamu tidak bisa melawan takdir. Seiring waktu, kamu akan mengerti bahwa perubahan yang terjadi padamu adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar. Ini adalah jalan yang harus kamu jalani, dan pada akhirnya, kamu akan menerima takdirmu. Putra merasa seolah tubuhnya kehilangan kendali. Kekuatan yang mengalir di dalam dirinya semakin besar, semakin mendalam, dan semakin sulit untuk dilawan. Ia mulai merasakan perubahan fisik yang semakin jelas. Tubuhnya terasa lebih kuat, lebih besar, dan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Sebuah kekuatan gelap yang datang bersama pernikahannya dengan siluman tikus, yang kini merasuk ke setiap sel tubuhnya. Ia merasakan rasa sakit yang tak terkatakan saat kekuatan itu mengalir, membentuk tubuhnya menjadi lebih besar, lebih tangguh. Matanya mulai berubah, warna merah yang menyala semakin terlihat jelas, dan kekuatan luar biasa mulai menguasai setiap bagian tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, namun semuanya terasa sia-sia. Pada malam yang kelam, saat bulan purnama menyinari dunia bawah tanah,
Putra akhirnya menyerah pada perubahan itu. Ia tahu, tak ada jalan keluar. Tak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Perubahan yang terjadi pada dirinya bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, tetapi adalah sesuatu yang harus dijalani. Ia kini bukan lagi manusia, namun makhluk yang terikat dengan dunia siluman tikus, dan dunia gaib yang lebih besar dari apa yang bisa ia bayangkan. Siluman tikus berdiri di depannya, menatapnya dengan penuh kebanggaan. Sekarang, kamu siap. Kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini, putra. Kamu akan menjaga desa itu, dan tak ada lagi yang bisa menghentikanmu. Putra menatapnya dengan mata merah yang menyala. Tubuhnya kini lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Ia merasa kekuatan yang tak terhingga mengalir di dalam dirinya. Namun, di balik kekuatan itu, ada rasa kehampaan yang mendalam. Ia tahu, tak ada lagi jalan untuk kembali. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang tidak bisa ia pahami, dunia yang telah mengubahnya selamanya. Waktu berlalu, dan putra semakin tenggelam dalam kehidupan barunya. Dunia yang dahulu ia kenal, dunia yang penuh dengan kenangan indah bersama keluarga, kini terasa seperti mimpi yang jauh dan kabur. Di dalam dirinya, perasaan manusiawi perlahan-lahan memudar, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Kekuatan yang ada di dalam dirinya semakin besar, semakin tak terkendali. Ia telah berubah, dan meskipun siluman tikus mengajarkan cara mengendalikan kekuatan itu, ia tak bisa lagi menahan rasa kosong yang menguasai hatinya. Putra seringkali menghabiskan waktu berkeliling kerajaan bawah tanah, berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib yang dulu tidak pernah ia bayangkan bisa ada. Setiap makhluk di sana, dari yang paling kecil hingga yang paling besar, tunduk padanya. Mereka tahu bahwa putra adalah bagian dari dunia yang lebih besar, dunia yang diatur oleh hukum takdir yang tak bisa ditentang. Namun meskipun begitu, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran putra, desa. Desa yang dulu ia tinggalkan, desa yang selalu menjadi sumber keberhasilan mereka, masih ada di luar sana. Ia tahu bahwa perjanjian yang mengikatnya dengan siluman tikus adalah alasan mengapa desa itu tetap subur dan makmur. Namun, ia juga tahu bahwa suatu hari nanti, jika ia tidak memenuhi perjanjian itu, segala yang sudah ada bisa hancur dalam sekejap. Putra merasakan beban yang semakin berat. Ia tidak bisa lagi melihat dunia manusia dengan cara yang sama. Ia sudah terikat dengan dunia gaib, dengan siluman tikus, dan dengan perjanjian yang tak bisa dilanggar. Ia telah menjadi makhluk yang lebih besar dari manusia biasa, namun perasaan kehilangan dan kebingungan tetap menguasai dirinya. Ada saat-saat ketika ia merasa ingin lari, ingin melarikan diri dari semua ini, namun ia tahu itu tidak mungkin. Suatu malam, saat bulan purnama kembali bersinar dengan penuh sinar perak di atas kerajaan bawah tanah, siluman tikus mengundang putra untuk berbicara di ruang utama mereka, sebuah ruangan yang luas, dengan dinding-dinding batu yang dihiasi dengan simbol-simbol kuno. Di tengah ruangan itu terdapat altar besar yang terbuat dari batu hitam, dan di sekelilingnya terdapat lentera-lentera yang berpendar dengan cahaya magis. "Suamiku," kata siluman tikus. Suara lembutnya kali ini terdengar lebih serius, lebih dalam. "Kamu sudah melampaui usia 25 tahun. Waktu yang kita tunggu-tunggu telah tiba." Putra menatapnya dengan mata merah yang semakin dalam. Ia merasakan kekuatan yang mengalir melalui dirinya. Namun di balik kekuatan itu ada kebingungan dan ketakutan yang semakin besar. "Apa maksudmu?" tanya putra dengan suara yang serak. Siluman tikus mendekat dan menyentuh pipi putra dengan lembut. "Saat kamu mencapai usia 25 tahun, kamu akan memenuhi bagian dari perjanjian kita. Kamu akan menjadi bagian dari dunia kami, untuk selamanya. Kehidupanmu yang dulu akan benar-benar berakhir, dan kamu akan mengabdi pada kami. Kamu akan menjaga desa itu, melindunginya dari bencana, dan menjamin panen yang melimpah. Itu adalah takdirmu, suamiku." Putra menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan dan ketakutan. Ia tidak ingin menjadi bagian dari dunia yang tak bisa ia pahami, namun ia tahu tak ada jalan lain. Tak ada lagi pilihan. Tak ada lagi kebebasan. Tak ada lagi dunia yang ia kenal. "Tapi, apakah aku akan terus menjadi seperti ini?"
tanya Putra dengan suara yang penuh keresahan. Aku bukan lagi manusia, bukan? Aku telah menjadi makhluk yang tak bisa dipahami oleh manusia. Apa yang terjadi pada diriku? Siluman tikus tersenyum lembut. Meskipun senyumnya kali ini terasa lebih mengandung kejam. Kamu sudah menjadi lebih kuat dari manusia, Putra. Kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah makhluk yang terikat dengan dunia ini. Dunia kami. Dunia yang melampaui batas-batas kehidupan manusia. Putra merasakan tekanan di dadanya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada beban besar yang harus ia pikul. Ia ingin berteriak, ingin melarikan diri, namun ia tahu itu tidak mungkin. Semua jalan telah tertutup. Takdir sudah digariskan, dan ia tak bisa mengubahnya. Akhirnya, setelah berhari-hari merenung dan berjuang dengan perasaannya sendiri, Putra menerima kenyataan itu. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali. Desa itu, yang dulu ia cintai, akan tetap makmur jika ia memenuhi perjanjian itu. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus mengorbankan dirinya untuk menjaga desa itu tetap hidup. Ia harus menjadi bagian dari siluman tikus, bagian dari dunia yang tidak bisa ia tinggalkan. Pada hari yang telah ditentukan, Putra berdiri di altar besar di dalam ruangan, di hadapan siluman tikus dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Mata mereka semua tertuju pada Putra, menunggu saat-saat yang menentukan. Di sana, di tengah kerajaan bawah tanah yang gelap, Putra merasakan dirinya semakin menyatu dengan kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Takdir kita telah tiba, suamiku, kata siluman tikus dengan suara penuh kepastian. Saat ini, kamu akan menyatu dengan kami, menjadi bagian dari dunia kami, dan menjaga keseimbangan kehidupan di dunia manusia. Desa itu akan tetap makmur, dan kamu akan terus melindunginya, meskipun jiwa manusiawi yang pernah kamu miliki akan hilang. Putra menatapnya dengan mata merah yang menyala. Ia merasa tubuhnya semakin mengeras, semakin kuat, namun juga semakin jauh dari dirinya yang dulu. Ia tahu bahwa setelah ini, ia tidak akan pernah kembali lagi menjadi manusia. Namun, ada satu hal yang ia pegang teguh dalam hatinya. Meskipun ia sudah berubah, ia masih memiliki satu tujuan, menjaga desa itu, seperti yang diinginkan oleh perjanjian. Dengan sebuah tarikan napas dalam-dalam, Putra menerima takdirnya. Ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada siluman tikus, menyatu dengan dunia yang lebih besar, yang lebih kuat, dan yang tak bisa ia tinggalkan. Dalam proses itu, tubuhnya bertransformasi menjadi makhluk yang lebih besar, lebih kuat, lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia bukan lagi manusia. Ia adalah penjaga dari dunia gaib, makhluk yang terikat oleh perjanjian yang tak terhindarkan. Dan dengan itu, dunia manusia dan dunia gaib tetap berjalan, seperti yang sudah digariskan. Desa yang dulu ia tinggalkan tetap makmur dan subur, dan Putra, meskipun kini tidak lagi bisa disebut manusia, tetap melindungi desa itu dari bayang-bayang bencana yang mungkin datang. Namun, di dalam kedalamannya yang paling dalam, Putra tahu satu hal yang pasti, pengorbanan ini adalah takdir yang tak bisa dihindari. Ia telah menjadi bagian dari dunia yang lebih besar, dan tak ada jalan kembali. Terima kasih dan alhamdulillah. Kami mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton channel Gudang Cerita di YouTube. Jangan lupa untuk subscribe, follow, dan share agar lebih banyak teman-teman yang bisa menikmati cerita seru lainnya. Terus dukung kami agar semakin banyak konten menarik yang bisa kami hadirkan untuk kalian. Salam dari Gudang Cerita.